Assalamualaikum sahabat muda. Kita jumpa lagi di segmen Positive Vibration. Nah, untuk segmen kali ini saya mau membahas mengenai kegiatan alam terbuka gitu ya. Seperti kita ketahui bersama gitu ya, generasi terkini gitu sudah banyak berkegiatan di digital gitu ya, di gadget gitu ya. Nah, saya mau mengajak nih kalian-kalian semua sahabat-sahabat muda. Yuk kita coba lagi untuk berkegiatan di alam terbuka. Itu banyak manfaatnya loh. Untuk motorik kita juga, untuk jiwa kita juga, dan terutama fisik kita. Fisik kita gitu, masa otot akan lebih kuat gitu ya dengan berkegiatan alam terbuka. Karena kan motorik kita juga banyak bergerak ya, nggak hanya rebahan aja gitu. Nggak ada salahnya kok, asik kok. Dan itu saya rasakan manfaatnya gitu ya. Jadi waktu SMA itu saya sudah mulai ikuti kegiatan alam terbuka gitu ya. Di waktu itu ada pecinta alam di sekolahan, saya ikut tuh. Nah itu ternyata asik juga gitu. Memang sih saat kita mengikuti kegiatan fisik kita memang wah ditempa gitu ya. Nggak hanya fisik, kita juga ditempa mental gitu. Dimana saat itu kita harus ke hutan ya, kita ditempatkan di suatu tempat di tengah hutan, kita hanya ditinggali pisau dan garam. Itu tujuannya apa? Untuk survival. Jadi kita berhari-hari itu harus survive di hutan itu gitu ya. Dulu sih waktu ngerjainnya saya benci banget gitu. Kenapa sih mesti kayak gini gitu ya. Padahal makanan ada. Tapi saat itu makanan kita tuh dibawa turun tuh sama senior-senior tuh. Jadi kita dengan beberapa orang itu ditinggal di sana. Nah ya kita harus survive. Kita makan tanaman-tanaman yang ada atau binatang gitu ya. Tentunya ada ilmunya ya. Mana yang boleh dimakan atau yang tidak. Nah itu ternyata setelah saya amati sekarang itu bermanfaat banget bagi mental kita gitu ya. Setelah saya kerja dan berkehidupan gitu, ternyata mental tersebut itu sangat-sangat penting untuk kita gitu. Kita harus kuat mental gitu ya menghadapi di bidang kerjaan, gimana kita dikasih stres segala macam, kita harus survive. Cuma bedanya dulu survival di hutan, sekarang kita survival di kota gitu ya dengan tentunya sama maknanya, sama hakikatnya, tapi beda cara dan perilakunya aja gitu. Nah, itu juga di situ juga kita juga banyak ilmunya gitu seperti ngambil keputusan gitu ya. Kita harus tepat, kita harus teliti gitu. Contohnya saat kami waktu itu melakukan panjat tebing gitu ya. Itu kita nggak asal panjat, kita harus siapkan dulu gitu. Kita amati ini tebingnya tingginya berapa gitu ya. Berapa pengaman yang harus kita bawa, talinya berapa meter gitu ya. Terus kita mesti istirahat di mana gitu. Itu manajemen harus kita persiapkan rapi. Dan di akhirnya saat saya bekerja juga itu ternyata perlu perencanaan ya sebelum kita melakukan sesuatu. Saat manjat tebing pun gitu. Sorry waktu itu tebingnya karena climbing wall belum ada, jadi kita ke tebing. Kita juga harus ngambil keputusan di situ ya. Aduh, nih kita ada celah mana yang bisa kita pegang gitu ya. Kita juga harus riskan nih. Karena gini loh, kalau di tebing kita istirahat terlalu lama, kita mikir terlalu lama, itu fisik kita makin terkuras gitu ya. Karena kan kita beban kita itu kita tahan dengan kaki dan tangan ya, balance gitu. Jadi kita harus ambil putusan yang cepat dan harus tepat gitu. Untuk menghemat tenaga akan bisa sampai ke atas gitu. Jadi ya itu berarti ambil keputusan yang tepat itu harus penting dan uh, bermanfaat saat saya bekerja. Kita harus ngambil keputusan yang tepat gitu ya, agar bisa mencapai target yang kita sudah tuju gitu. Dan ada filosofinya lagi ya, saat kita sudah sampai di atas gitu, kita membantu yang bawah gitu dengan talinya gitu, kita tarik, kita mempermudah jalan yang bawah. Jadi kalau kita membuka jalur dengan pengaman kita, setelah sampai atas kita membantu. Nah itu filosofi itu di kehidupan juga ada. Ketika kita sudah mencapai puncak atau kita sudah sukses, kita harus membantu yang bawah. Nah, di situ tuh. Jadi banyak filosofi-filosofi dan apa ya kayak karakter-karakter, kita juga bisa baca karakter teman gitu ya. Kita bisa banyak deh. Jadi ada teman yang marah-marah mulu, ada teman yang egois, ada teman yang lemah, itu lengkap. Nah, di situ kita perlu teamwork. Jadi kegiatan bebas tuh gitu gitu. Itu semua akan terpakai.
akan terpakai ketika kita sudah mulai di kehidupan ya. Kita sudah berkeluarga, itu akan terpakai semua tuh filosofi itu. Hakikatnya terpakai. Nah makanya yuk kita mulai lagi yuk kegiatan alam terbuka yuk. Bener, mengasihkan. Emang saya nggak mungkiri saat menjalankannya emang kita kesel gitu, capek banget. Tapi begitu sampai di puncak, wah capeknya akan hilang ya. Dan selain itu juga kita kan tentunya akan mendapatkan fisik yang kuat ya. Kita berkegiatan fisik gitu ya. Ya, saya mengajak adik-adik sekalian, sahabat-sahabat muda, yuk kita mulai kegiatan positif lagi. Kita ke alam terbuka lagi ya. Udaranya juga yang kita hirup juga akan wah lebih segar. Terus kita juga akan peduli nanti dengan alamnya. Ada sampah segala macam tuh. Bener deh kalau kita lagi di alam melihat sampah tuh kayaknya kesel gitu ya. Nah dari situ kan kita ketika masuk kota ya kita terapkan aja, kita jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Gitu. Dengan gitu kita menjadi generasi yang strong gitu ya. Pikiran, fisik, jiwa kita menjadi strong dengan di tempat di alam terbuka. Dan tentunya kembali lagi 2045 kita kan menjelang Indonesia emas nih. Nah, dengan kalian-kalian ini sahabat muda dengan pikiran, jiwa dan fisik yang strong tentunya akan mencapai cita-cita kita itu ya, Indonesia Emas 2045. Oke, sahabat muda, ikuti pencipta alam ya. Ikuti kegiatan alam bebas. Ikuti kegiatan alam terbuka. Kembali lagi ke alam. Demikian ya. Saya bukan bermaksud mengajari, saya hanya berbagi. Saya juga bukan guru, saya bukan ustadz. Kita berbagi aja ya. Jadi kalau memang ada yang salah, itu semata dari saya. Oke. Saya Kiwai, saya Trupala garis miring 039, garis miring 82. Saya sedang berada di Sumarikan Bogor. Salam Indonesia Emas 2045. Trupala.